وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد الذي ملكه قلبه من جلالك وأعنا من جمالك أصبح فريا مسرورا وعيدا منشورا وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله على ذلك. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل وبكونه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تعاذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال في آية أخرى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صدق الله العظيم وصدق الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Sehingga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua, Allah takdirkan kita semua untuk bisa sama-sama berkumpul di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Di masjid di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Di masjid di mana Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan maghfirahnya kepada kita semua, mencurahkan ampunan dosa kepada kita semua. Kalau bukan karena nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, tidaklah mungkin dan mustahil Allah menurunkan rahmat dan maghfirah kepada kita semua. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita pada hari ini, dengan hadirnya kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan segala amaliyah ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, mendapatkan ridho dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Serta salat Jumat yang kita laksanakan pada hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Jumat yang terbaik di antara Jumat-Jumat yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sama-sama sanjungkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabatnya, hingga kita selaku umatnya yang selalu istiqomah menjalankan akan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dan uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini tak lupa Al-Fakir mengajak kepada para jamaah umumnya dan khususnya untuk pribadi Al-Fakir. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bimtithal awamirillah wa ijtinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mukadimah tadi Al-Fakir membacakan satu daripada ayat Allah Subhanahu wa taala tentang kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua yang ada di alam semesta ini. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Masih banyak di antara kita umat Nabi Muhammad yang melupakan apa yang Allah berikan kepada hamba tersebut, yang melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang melupakan daripada karunia-karunia yang Allah berikan kepada manusia. Apa itu di antaranya? Yakni yang ada di dalam organ tubuh kita semua, dari ujung kaki sampai ujung kepala, ini adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perintah Allah Subhanahu wa taala
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penglihatan panca indera kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pendengaran kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan lisan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kedua tangan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kaki kepada kita semua. Yakni apabila kita laksanakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tatkala Allah berikan nikmat kepada kita semua, tatkala Allah mempergunakan apa yang Allah berikan kepada kita semua, yang menempel di dalam organ tubuh kita, yang kita rasakan setiap harinya, kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mata kita dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Al-Qur'an. Ini mata dipergunakan untuk melihat wajah indah daripada pandangan-pandangan yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Ini mata Allah berikan kepada manusia digunakan untuk daripada melihat ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, untuk melihat wajah-wajah indah daripada warasatul anbiya, yakni para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, para ulama-ulama yang pewaris Nabi Muhammad SAW. Kita menggunakan pandangan mata kita semua untuk kebaikan-kebaikan. Kita menggunakan pandangan mata kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan itu semua, maka kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan lisan kepada kita, lisan kita digunakan untuk membaca Al-Qur'an, lisan kita dipergunakan untuk membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, lisan kita dipergunakan untuk berkata-berkata yang baik sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak mencaci maki teman, tidak mencaci maki saudara, tidak mencaci maki ulama-ulamanya para nabi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipergunakan lisan ini untuk menfitnah dan lain sebagainya, keburukan-keburukan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka sungguh kita termasuk golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian semua bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, pasti Allah akan menambahkan segala nikmat-nikmat yang Allah punya kepada kita semua. Namun tatkala kita diberikan nikmat oleh Allah, kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengingkari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pergunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apabila kalian ingkar terhadap nikmat-nikmatku, kalian ingkar terhadap karunia-karuniaku, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'adzabi lasyadid." Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang pedih kepada kita semua. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita semua memandang dengan pandangan yang baik. Kita menjaga pandangan kita daripada pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Yakni memandang pada pandangan yang memang diharamkan oleh Allah. Kita memandang perempuan yang terbuka auratnya, kita memandang daripada yang diharamkan oleh Allah perempuan-perempuan yang terbuka auratnya, kita memandang perempuan yang bukan mahram kita, yang bukan halal bagi kita. Ini adalah larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, agar mereka para umatmu, agar mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mampu
mereka bisa menahan daripada pandangan-pandangan mereka. Wa yahfazuna furujahum, dan mereka semua mampu menahan daripada kemaluan-kemaluan mereka. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita sama-sama menahan pandangan kita daripada pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan daripada kemaluan-kemaluan kita. Dzalika azka lahum, karena kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu adalah suci bagi kita. Yang demikian itu suci bagi mereka, yang umat Nabi Muhammad yang mampu menahan pandangannya daripada pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ketika melarang kita, hamba-hambanya, untuk sama-sama menahan daripada pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pandangan-pandangan yang tidak membawa manfaat untuk kita semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha khabirun bima yasna'un." Karena sesungguhnya Allah lah yang Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi apa yang kita perbuat di dunia ini dipantau langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat di muka bumi ini, di atas muka buminya Allah ini, Allah akan lihat. Allah akan lihat perbuatan-perbuatan kita semua. Maka dari itu kita sama-sama menjaga pandangan mata kita daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga daripada kemaluan-kemaluan kita semua daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita bisa dan mampu menjalankan apa yang dilarang, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk golongan daripada orang-orang yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa mampu menahan daripada pandangan kita, dan kita bisa mampu menahan daripada kemaluan-kemaluan kita. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang kisah tersebut bisa menginspirasikan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakni yang terjadi daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi ini yang luar biasa, sehingga tatkala sahabat Nabi yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman ketika dia meninggal, ketika ajalnya dicabut oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, itu banyak daripada para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang ikut mensolati, yang ikut mengantarkan jenazah tersebut hingga ke pemakaman. Sa'labah bin Abdurrahman adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang kurang lebih umurnya 14 sampai 15 tahun. Ini Sa'labah bin Abdurrahman selalu memenuhi daripada kebutuhan Rasulullah SAW. Apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah pasti dilakukan oleh Sa'labah bin Abdurrahman. Segala hajat keluarga Nabi Muhammad, segala keperluan keluarga Nabi Muhammad pasti dilakukan oleh sahabatnya, yakni Sa'labah bin Abdurrahman. Sehingga Sa'labah bin Abdurrahman ini dia tidur di emperan daripada masjidnya Nabi Muhammad SAW. Dia tidur di depan daripada pintu Nabi Muhammad SAW, pintu kamar Nabi Muhammad SAW. Apa tujuannya? Tujuannya Sa'labah bin Abdurrahman ketika Rasulullah keluar, dialah orang yang pertama kali memandang dan melihat wajah indah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sa'labah bin Abdurrahman untuk memenuhi daripada hajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkanlah Sa'labah bin Abdurrahman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'labah bin Abdurrahman diperintahkan oleh Rasulullah untuk pergi ke ujung daripada kota Madinah. Tatkala di pertengahan kota-kota Madinah, Sa'labah bin Abdurrahman dia melihat ada satu rumah, yang rumah tersebut rumah yang sudah tua, rumah yang hanya dengan triplek, rumah yang apabila angin besar datang maka terbuka rumah tersebut, maka terbuka pintunya. Tatkala ada angin yang menerpa suatu rumah, tatkala ada angin yang menerpa, yang menghancurkan daripada rumah yang dilihat oleh Sa'labah bin Abdurrahman, ternyata di balik pintu tersebut terdapat wanita yang sedang mandi. Ketika itulah Sa'labah bin Abdurrahman dia melihat, dia memandang pandangan yang tidak sengaja, pandangan yang tidak diinginkan oleh sahabat Nabi ini, yakni Sa'labah bin Abdurrahman. Di dalam riwayat dijelaskan bahwasanya Sa'labah bin Abdurrahman dia melihat
kemudian marratain, sekali atau dua kali Sa'labah bin Abdurrahman melihat daripada pandangan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia melihat, maka Sa'labah bin Abdurrahman ini dia langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mau menghadap daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mau pulang untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah dia melihat sahabatnya yakni Sa'labah bin Abdurrahman yang diperintahkan oleh Rasulullah di dalam salat jamaahnya sehari, dan dia melihat bahwasanya Sa'labah tidak hadir. Kemudian hari yang kedua tidak hadir juga. Kemudian di hari yang ketiga Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi untuk mencari daripada Sa'labah bin Abdurrahman. Akhirnya Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi dan beberapa sahabat lainnya yang diperintahkan oleh Rasulullah mencari daripada sahabat Nabi ini yakni Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah bin Abdurrahman akhirnya dia meninggalkan daripada kota Madinah. Dia tidak mau berjumpa dengan Rasulullah. Dia tidak mau bertemu dengan Rasulullah. Kenapa? Karena dia malu kepada Allah dan kepada Rasul. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, akan tetapi Sa'labah bin Abdurrahman dia melihat pandangan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencarilah Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi. Ketika Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi dan beberapa sahabat yang lainnya dia mencari daripada Sa'labah bin Abdurrahman sampai daripada kota-kota kecil daripada kota Madinah. Perbatasan antara Mekah dan Madinah, di perbukitan antara Mekah dan Madinah, Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi mencari Sa'labah bin Abdurrahman. Ketika itu dia melihat ada sesuatu yang bergerak. Ternyata sesuatu tersebut adalah segerombolan kambing yang banyak. Sehingga Umar bin Khattab ketika melihat ternyata itu bukan Sa'labah bin Abdurrahman, akan tetapi pengembala kambing. Ditanyalah pengembala kambing tersebut oleh Umar bin Khattab, "Wahai pengembala kambing, apakah kau melihat seorang pemuda yang ciri-cirinya demikian, yang tingginya demikian?" Ketika mendengar tersebut, maka dijawablah pengembala kambing, "Wahai Tuhan, aku melihat memang apa yang kau sebutkan tadi ciri-cirinya. Akan tetapi pemuda tersebut tidak ceria. Pemuda tersebut memang tinggi, akan tetapi badannya sedikit kurus. Kenapa? Karena ini pemuda yang kau ciri-cirikan tersebut, dia ketika turun dari atas bukit hanya mengambil daripada susu yang aku berikan kepadanya. Sambil meneteskan air mata setiap harinya. Dia turun dari atas bukit hanya untuk meminum daripada susu yang diberikan oleh pengembala kambing tersebut. Lalu bagaimana wahai pengembala apabila kami ini semua ingin melihat dia? Kalau kamu melihat dia, mungkin tidak akan bisa. Akan tetapi kalau kamu mau menunggu daripada di balik batu, maka kau akan melihat apa yang kau cari di sini, wahai Tuhan." Dan kalau Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi dia menunggu di balik batu, ternyata Sa'labah bin Abdurrahman dia turun ketika waktu maghrib hanya untuk mengambil daripada susu yang diberikan oleh pengembala tersebut. Hingga akhirnya turunlah Sa'labah bin Abdurrahman, setelah minum dia balik lagi ke atas bukit. Dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum naik ke bukit, maka Umar bin Khattab langsung berteriak, "Wahai Sa'labah bin Abdurrahman." Maka kagetlah Sa'labah bin Abdurrahman ketika Umar bin Khattab memanggilnya. "Ada apa wahai sahabat Rasulullah? Ada apa wahai Umar bin Khattab? Sungguh aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebutmu wahai Sa'labah bin Abdurrahman." "Untuk apa wahai Umar bin Khattab?" "Rasulullah mencarimu wahai Sa'labah. Rasulullah memanggilmu wahai Sa'labah." Hingga akhirnya Sa'labah bin Abdurrahman dia mau dipanggillah Sa'labah bin Abdurrahman hingga dia pulang ke kota Madinah. Sampai perjalanan yang luar biasa 40 hari kurang lebih, Sa'labah bin Abdurrahman mengikuti daripada Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi untuk pulang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya Sa'labah bin Abdurrahman dia sakit. Sehingga tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah, maka laporlah Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sungguh Sa'labah bin Abdurrahman telah sampai di rumahnya. Apakah Sa'labah bin Abdurrahman aku bawa untuk berjumpa denganmu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Umar bin Khattab, tidak usahlah kau membawa daripada Sa'labah bin Abdurrahman untuk menghadapku, akan tetapi aku yang akan mendatang menjenguk daripada Sa'labah bin Abdurrahman."
Ketika menjenguk Salamah bin Abdurrahman, maka Rasulullah SAW dia menaruh dan mengucapkan salam. Ketika mengucapkan salam, Salamah merasa ketakutan. Kenapa? Karena dia merasa dirinya dosa di hadapan Allah. Dia diperintah oleh Rasulullah, tetapi dia melihat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah Salamah bin Abdurrahman kepalanya diangkat, ditaruhlah kepala Salamah bin Abdurrahman di atas paha daripada Rasulullah SAW. Kemudian Salamah bin Abdurrahman dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh hina kepala ini. Sungguh hina, tidak pantas kepala ini berada di atas pangkuanmu ya Rasulullah." Maka diturunkanlah kepala Salamah bin Abdurrahman, kemudian dinaikkan kembali oleh Rasulullah SAW sampai beberapa kali. Hingga akhirnya Salamah bin Abdurrahman berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh ada sesuatu yang berjalan. Sesuatu yang berjalan seperti semut yang berjalan dari kakiku hingga ke badanku." Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wahai Salamah bin Abdurrahman, sungguh ajalmu akan menyebut wahai Salamah." Ketika itulah Salamah bin Abdurrahman ditalkinkan oleh Rasulullah. Ketika itulah Salamah bin Abdurrahman membaca syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Apa yang diinginkan Salamah? Hanya satu, yakni dia minta kepada Rasulullah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya dan engkau ya Rasulullah hidup terhadapku. Hingga akhirnya Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada Salamah bin Abdurrahman, "Wahai Salamah bin Abdurrahman, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu dan aku ridho kepadamu." Meninggallah Salamah bin Abdurrahman sampai Rasulullah yang memandikan, sampai Rasulullah yang mensolati, sampai Rasulullah yang membawa, yang menghantarkan jenazah Salamah bin Abdurrahman ke pemakaman, hingga Abu Bakar As-Siddiq melihat Nabi Muhammad SAW ketika menghantarkan jenazah Salamah bin Abdurrahman. Rasulullah berjalan dengan jalan yang sangat pelan. Rasulullah melihat, Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasulullah berjalan sangat seperti banyak segerombolan yang tidak bisa berjalan. Kemudian ditanyalah Rasulullah SAW, "Kenapa demikian ya Rasulullah kok berjalan? Padahal ini jamaah, padahal ini orang-orang yang menghantarkan jenazah Salamah bin Abdurrahman tidak terlalu banyak." "Demi Allah," kata Rasulullah, "sungguh aku melihat para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berbondong-bondong menghantarkan jenazah Salamah bin Abdurrahman." Inilah hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Rasulullah yang menjaga pandangan daripada pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ribuan malaikat menghantarkan jenazahnya, ribuan malaikat mensolati jenazahnya. Lalu bagaimana dengan kita, umat Nabi Muhammad yang tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad? Apabila kita bisa mampu menjaga pandangan kita daripada pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang berat ujian kita. Kenapa? Setiap harinya kita dipertontonkan dengan tontonan-tontonan yang terbuka aurat, tontonan-tontonan yang memang artis tersebut membuka daripada auratnya. Bagaimana cara kita? Yakni dengan sekuat mungkin, dengan kemampuan kita, bagaimana cara kita untuk bisa mengikuti daripada sahabat Nabi Muhammad yang Salamah bin Abdurrahman. Semoga dengan kisah yang Al-Quran sampaikan kepada para jamaah semua bisa menginspirasikan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Allah jaga pandangan kita semua daripada pandangan-pandangan yang haram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim wa qur rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Allah